Hai, yang malah lebih sering muncul, di-subscribe dulu ya. Lah, udah deh. Mending lo cabut, nggak usah cari masalah. Heran gue, jadi cewek buat nyari masalah sih. Selama ini, Adit ngeliat gue kayak gitu ya. Gak lebih dari seorang cewek yang gak punya etika. Dit, menurut lo dijaga ya? Yang salah itu Lala. Gak usah lo bela-belain deh. Harusnya tuh lo bilain ke dia. Jaga kelakuannya. Terus ngapain selama ini dia ngedeketin gue? Cak, temenin gue ke kafe biasa. Gue OTW sekarang. Mas, jeruknya tambah lagi. Lah, udahan dulu kali minumnya. Lo udah habis 4 gelas jus jeruk loh. Gak apa-apa, Cak. Gue lagi kesel banget. Gue butuh buat lepasin emosi. Iya sih. Tapi kalau kebanyakan jus jeruk, nanti lo pas tidur bisa ngompol. Gue gak peduli. Ini kak jus jeruknya. Kok cuma satu, Mas? Langsung bawain yang banyak aja. Gak usah mas, gak usah. Hmm? Satu aja udah cukup mas. Udah, mas balik aja sana. Wah, nggak jelas banget. Kenapa sih, Cak? Gue masih mau minum. Gak boleh. Udah, segitu aja minumnya. Cih, pelit. Lagian dari tadi, lo cuma minum doang. Gak cerita apa-apa. Sebenarnya lo ngapain ngajak gue kesini sih malam-malam gini? Masa lo nggak tahu? Lo kan lihat sendiri kejadian tadi siang. Kejadian tadi siang? Soal Adit? Iyalah, siapa lagi kalau bukan dia? Lo denger sendiri kan omongan dia tadi kayak gimana? Siapa yang gak kesel coba digituin? Padahal gue cuma jealous lihat dia mesra-mesra sama si Pirang. Ngapain coba dulu deketin gue? Tapi sekarang malah jadian sama si Pirang. Dipikir gue robot kali ya, gak bisa sakit hati. Kalau cuma mau cari pelarian doang, kenapa harus gue? Kenapa harus gue, Cak? Gue salah apa sih? Lo gak salah apa-apa kok, La. Emang dianya aja yang sasimo, gak tegas. Gak bisa nentuin maunya sama siapa. Kenapa setiap gue deket sama cowok pasti endingnya begini, Cak? Emang salah kalau gue pengen punya kisah cinta dia sama yang manis kayak orang-orang. Capek banget gue, Cak. Tiap buka hari pasti begini. Iyalah, gue paham banget kok. Kayaknya lo emang belum ketemu cowok yang pas. Gue yakin suatu saat lo pasti bisa ketemu sama cowok yang baik buat lo. Udah, lo gak sendirian kok. Masih ada gue, ada Dito sama Hans juga. Mau ada 1000 cowok nyakitin lo, kita selalu siap buat nemenin lo. Bahkan kalau perlu, kita maju buat belain lo. Caca, gue malu banget nangisin cowok begini. Padahal ada lo yang selalu setia nemenin gue. Gak apa-apa, wajar kok nangis kalau lagi galau gini. Keluarin aja semua, La. Caca. Sorry kalau ganggu. Tapi temen lu kelihatannya lagi galau ya? Iya, sorry kalau lo keganggu. Tapi bisa tolong dimaklumin sebentar nggak? Paling nggak sampai dia agak lebih tenang gitu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Justru gue kesini pengen ngajak kalian gabung aja sama kita. Siapa tahu bisa lebih asik. Terus temen lo jadi gak galau lagi kan? Hey, Makasih tawarannya, tapi nggak usah. Takutnya malah... Tenang aja kalau sama kita. Gak bakal boring kok. Kita seneng-seneng aja. Kalau perlu, bilo gue yang bayar. Gak usah, beneran deh. Kalau soal bill, gue bisa bayar sendiri kok. Kalau perlu, Bilo sama Arit Surlo bisa gue bayar sekalian. Jadi, mending lu cabut deh ya. Jangan bikin suasana makin gak enak. Lo ngomong sama siapa tadi, Cak?
Enggak kok, bukan siapa-siapa. Udah puas belum nangisnya? Belum. Ya udah, lanjutin dulu lah. Iya, Ca. Gue sebel banget sama Adit. Sumpah, mulai sekarang dia itu cowok yang paling gue sebelin di bumi. Iya, nggak apa-apa kok. Lo sebel aja sama dia. Nanti gue sama anak-anak yang lain juga ikutan sebel deh. Gimana? Udah lega? Ya udah kalau gitu kita balik aja yuk lah. Udah mau jam 12 nih. Gak mau. Gue kalau di rumah pasti kepikiran dia lagi. Yah, tapi ini udah malam banget lah. Ya udah nggak apa-apa, Ca. Lo balik duluan aja. Gak mungkin lah gue ninggalin lo sendirian malam-malam gini. Gak apa-apa, Ca. Gue masih mau nenangin diri dulu di sini. Ya udah, gue temenin aja deh. Mau sampai subuh juga gue temenin. Gak usah, Ca. Beneran deh. Lo balik duluan aja. Gue masih pengen sendiri dulu sebentar. Ya udah, iya, gue balik duluan deh. Tapi kalau ada apa-apa, langsung kabarin gue ya. Gue nggak tidur sampai lo ngabarin kalau lo udah di rumah. Iya. Makasih ya, Ca. Udah ngertiin gue. Iya. Lo hati-hati ya. Lo yang harusnya hati-hati, Ca. Kan lo yang mau Theo pulang. Gara-gara keasikan bengong, gue sampai nggak sadar udah jam 1 aja. Lalu gue lupa baterai gue habis lagi. Jadi nggak bisa mesen ojol. Terpaksa harus jalan ke halte. Nyari angkot yang masih jalan. Lo cewek yang tadi di kafe kan? Bukan, salah orang. Gak mungkin salah lah. Orang kita juga dari kafe kok. Iya, tadi kita lihat lo bareng temen lo. Temen lo kemana? Bukan urusan lo. Ya ampun, judes banget sih. Kita bukan orang jahat kok. Gue juga bukan orang baik yang suka ngobrol sama stranger. Wah, sombong banget ya lo. Niat kita baik kok. Kita cuma mau nemenin lo doang. Lo kan lagi galau nih. Jadi, mending ikut kita. Daripada lo galau, mending lo ikut kita aja. Sekali lagi lo maju, gue teriak nih. Hah? Coba aja teriak, gak bakal ada yang denger. Lo gak lihat ini jalanan sepi banget? Hei, mau kita ngomong baik-baik nih. Mending lo ikut aja deh. Kita janji bakal bikin lo happy deh. Enggak. Makasih, gue gak punya waktu. Eits, mau kemana sih? Lepasin gue. Tolong. Wah, gak bisa diajak baik-baik lo ya. Kalau gini sih terpaksa. Harus pakai cara kasar. Hans? Eits, jangan main kasar sama perempuan, bro. Itu gak keren sama sekali. Siapa lo? Harusnya gue yang nanya, lo siapa? Berani-beraninya mau main tangan sama cewek. Bukan urusan lo. Mending lo cabut deh. Enak aja. Kalau ada urusan sama dia, berarti lo ada urusan sama gue juga. Oh, lo mau ngajak berantem? Kalau demi nyelamatin cewek, gue sih ayo aja diajak berantem. Hans, lo yakin mau lawan 2 orang? Tenang aja lah. Cowok-cowok kayak gini, gue udah biasa hadapin di US. Tapi tetap aja mereka berdua. Lo kalah, Lo Jum. percaya aja sama gue gak bakal biarin mereka nyentuh lo lagi. Wah, beneran mau cari mampus lo ya. Jangan banyak ngomong. Maju sini lo berdua. Serang! Ya, makan nih. Mampus lo. Jagoan sih. Aduh, ampun. Mampus.
rasain lo. Ya. Makan nih. Mampus lo. Oke guys, ini di lokasi kejadian. Kayak lo semua bisa lihat, ada 2 begal lagi mukulin korbannya. Mampus lo. Nah, itu dia muka begalnya guys. Tolong screenshot, terus laporin ke polisi guys. Heh, lagi ngapain lo? Live IG lah, biar orang-orang tahu kalau berdua itu begal. Anjir, matiin gak? Guys, gue dibentak guys. Cepet laporin ke polisi guys. Tolongin gue. Gue takut dia malah ngapa-ngapain gue guys. Oh, lo udah laporin ke polisi? Makasih ya Rizky 247. Jasa lo gak bakal gue lupain. Apa? Polisinya udah otw kesini? Wah, thanks banget guys. Aduh, bro. Kayaknya mending kita cabut deh. Iya bro, kalau ketangkap bisa viral nih kita. Heh, awas lo ya. Lihat, dia ngancem-ngancem guys. Viralin aja muka dia, biar hidup dia gak tenang guys. Dasar bego, gampang banget dibohongin. Orang HP gue mati, baterainya habis. Aduh. Au. Hans, lo gak apa-apa? Kalau begini sih kenapa-napa lah. Yaudah, lo masih bisa bawa motor gak? Kayaknya masih sih. Kalau gitu ya udah, ayo kita cabut sekarang. Iyalah. Ya udahlah. Kalau gitu gue langsung pulang ya. Muka gue sakit banget. Gak boleh, Hah? masuk dulu biar gue obatin lukanya. Nggak usah lah. Gue langsung pulang Gak aja. boleh, pokoknya gak boleh. Ayo masuk dulu. Ya udah deh. Loh, Lala, katanya tadi kamu mau nginep di rumah Ca. Lala, dia siapa? Ini teman sekolah Lala, Bah. Oh, kamu teman sekolah Lala. Iya om. Perkenalkan, nama saya Hans. Loh, itu muka kamu kenapa? Ini tadi. Ceritanya panjang, Bah. Intinya Hans habis nolongin Lala, makanya muka dia luka-luka gitu. Biarin Hans masuk dulu ya. Lala mau obatin dia. Loh, emang tadi kamu kenapa? Penjelasannya nanti aja ya, Bah. Jelasin dulu kamu kenapa. Terus ini, kenapa teman kamu ini bisa sampai babak belur begini? Iya, Abah. Ini urgent. Kasian Hans. Udahlah, kasih tahu aja dulu. Gua nggak apa-apa, aman aja. Ya udah deh. Jadi gini, Bah. Tadi Lala kan pamit mau ketemu Caca di kafe. Terus Caca pulang duluan karena ada urusan. Nah, karena Lala masih belum mau pulang, jadi Lala sendirian di kafe. Pas Lala mau pulang, baterai Lala habis. Jadinya Lala harus jalan ke halte buat nunggu angkot. Pas lagi jalan, tiba-tiba ada 2 orang cowok yang gangguin Lala. Terus Hans muncul nolongin Lala. Jadinya dia dikeroyok sama mereka deh. Gitu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Mereka gak ada nyolek kamu sedikit pun kan? Hampir, Bah. Tapi Hans datang nolongin Lala. Waduh, kamu nolongin Lalanya bener kan? Kamu gak biarin Lala disentuh mereka kan? Iya om. Lala aman sejahtera kok. Cuma saya aja yang babak belur. Syukur deh kalau cuma kamu yang babak belur. Ya udah, makasih ya udah nolongin Lala. Iya om. Ya udah, tunggu apa lagi? Kan Lala udah selamat sampai rumah. Kamu pulang aja sana. Iya, Abah. Dia kan udah nolongin Lala. Paling gak biarin Lala obatin lukanya dulu lah. Luka segini doang sih, gak usah diobatin. Nanti juga sembuh sendiri. Lagian, kamu juga gak apa-apa kan? Aduh, sebenarnya kenapa-napa? Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa om. Nggak apa-apa. Saya pulang aja om. Nah, bagus deh kalau gitu. Lo beneran mau langsung pulang, Hans? Iya, lah beneran. Gak tahu kenapa di sini hawanya agak mencekam. Maksud kamu apanya yang mencekam? Enggak om, bukan apa-apa.
Iya udah, saya pulang dulu. Ada ongkos gak? Itu Om, saya bawa motor kok. Itu motor kamu? Iya Om. Waduh, itu kan motor sport. Kalau dilihat dari ukurannya sih, pasti lebih dari 500 cc. Terus kalau lihat harga pasarannya, mungkin harganya sekitar 200 juta. Kamu gak usah pulang sekarang. Mau ngapain sih buru-buru? Sini aja dulu, biar diobatin sama Lala. Abah kenapa sih? Tadi nyuruh Hans pulang. Sekarang nahan Hans. Tadi Abah cuma bercanda kok. Ayo, masuk dulu. Gak enak, di luar dingin. Tapi Om, Oke, kamu duduk dulu di sini ya. aduh, saya pulang aja Om, nggak apa-apa kok. Udah, gak apa-apa, duduk aja. Iya Om. Bokap gue kemana? Mau ngambil kotak P3K katanya. Lah, gua mau tanya deh. Apa? Bokap lo bipolar ya? Sembarangan aja lo kalau ngomong. Sorry. Abis tadinya bokap lo galak banget. Tiba-tiba jadi ramah gitu. Gua kan takut. Gue juga bingung. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Inilah kotak P3K-nya. Oke, Bah. Iya, pokoknya kamu obatin sampai sembuh. Hans kan udah nolongin kamu. Coba kamu bayangin kalau nggak ada Hans. Mungkin kamu udah diculik atau malah diapa-apain sama mereka. Terus... Nak Hans, saya bener-bener makasih banget sama kamu. Soalnya kamu udah nolongin Lala. Aduh, Om, gak perlu segitunya. Udah kewajiban saya nolong teman kok yang lagi kesusahan. Ya, tapi kalau nggak ada kamu, mungkin Lala bisa... Abah, udah. Lala kan gak kenapa-napa. Iya, itu kan karena Hans datang nolongin kamu. Jadi Hans, kalau kamu mau ngelamar dia, saya siap ngelepas Lala. Soalnya, saya lihat kamu bisa bertanggung jawab. Abah, ngapain ngomongnya jauh banget sih? Lala aja belum lulus sekolah. Loh, Abah kan cuman bilang doang. Siapa tahu beneran Hans mau ngelap. Udah, Abah sana. Biar Lala ngobatin Hans dulu. Iya. Ya udah, kalau gitu biar Abah buatin minum dulu ya buat Hans. Sorry ya Hans, bokap gue emang agak Ngelamar Lala. Hans, sadar Hans! Lupain omongan bokap gue tadi. Anggap aja gak pernah ada kejadian tadi. Hans, sadar Hans! Tahan dikit ya. Iyalah, gua tahu. Aduh. Jangan mundur-mundur, Hans. Itu apaan lah? Perih banget lah. Cuma obat merah doang kok. Tahan dikit lah. Iya, tapi pelan-pelan dong nggak? Iya, ini gue juga pelan kok. Tahan ya. Iyalah. Tahan, Hans, tahan. Masa gini aja gak tahan sih? Aduh. Ya kan perih lah. Apalagi ini di muka. Perihnya pasti double. Lagian nyebelin banget sih itu mereka. Sengaja banget ngincar muka gua. Pasti mereka pengen bikin gue jelek. Dih, masih bisa so ganteng loh. Bukan so ganteng lah, tapi percaya diri. Lagian lo ngapain sih udah tahu gak bisa berantem, tapi nekat lawan mereka. Padahal kita bisa kabur aja tadi. Kalau kabur, nanti mereka ngejar lah. Ya tapi kan lo pakai motor sport. Masa masih kekejar sama mereka? Ya, gua gak mungkin ngebut kalau lagi bawa lo. Bahaya lah, kalau gua bengong terus nabrak, kan ngebahayain lo. Jadi, ya udahlah, mending gua lawan aja mereka.
Biarpun tahu gue nggak akan menang sih. Perasaan tadi ada yang bilang udah sering ngadepin orang kayak mereka di US deh. Gue kira mah bakal menang. Kan, gue bilang sering ngadepin, bukan sering menang. Jadi lo selama ini ngadepin orang kayak mereka di US? Gak pernah menang? Ya, gak pernah. Orang gue kabur terus. Tuh kan, tau gitu mending kita kabur aja, Hans. Seenggaknya lo gak harus sampai boyok gini. Kayaknya ada yang khawatir nih. Kenapa lah? Udah mulai suka ya? Ih, Aduh. gak usah kepedean loh. Gue cuma khawatir sebagai temen, gak lebih. Aduh, iyalah, iya tahu. Gua bercanda doang kok lah. Aduh. Lala, ngobatinnya udah selesai. Sebentar lagi, Bah. Nih minumannya. Ya udah, ini Abah udah bikinin teh hangat buat kalian. Diminum ya Hans tehnya. Iya Om, terima kasih. Ya udah, kalau gitu kamu lanjutin aja ngobatinnya ya, La. Abah mau siapin kamar dulu. Abah mau ngapain? Ya nyiapin kamar buat Hans nginep malam ini. Nginep? Lah, udah deh. Mending lo cabut. Nggak usah cari masalah. Heran gue. Jadi cewek buat nyari masalah sih. Lo nggak malu diliatin orang-orang banyak begitu? Kayaknya gue terlalu keras ke dia. Kalau dipikir, kenapa juga gue harus marah itu ya? Emang bener kata Rini, yang gak punya etika itu lo. Dit, mulut lo dijaga ya. Apa karena gue gak terima Lala deket sama cowok lain dibanding gue ya? Tapi kalau dipikir-pikir, gue gak tahu pasti hubungan Lala sama mereka saat ini gimana. Lagi pula kan saat itu... Lihat deh, pemandangannya bagus banget. Iya, Dit. Pemandangannya bagus banget. Kita bisa lihat kota dari sini. Nah iya, tuh, di sebelah sana. Lo lihat gak? Apa? Ada apa di sebelah sana? Itulah. Ada adek lu tuh lagi kencing di bawah pohon mangga. Apaan sih, Dit? Mana kelihatan? Rumah gue aja jauh banget dari sini. Ya gak percayaan lo mah. Beneran, itu adek lu lagi kencing. Berasa tahu hawa ngeselinnya. Kayaknya trauma banget sampai bisa ngerasain hewan ngeselinnya. Trauma banget lah. Dit, lihat yang di sebelah situ deh. Tuh, ada Ubay lagi ngupil tuh. Tapi dia kelihatan seneng banget waktu itu. Gak seperti dibuat-buat. Mungkin gue salah paham. Lala bisa aja dia beneran suka sama gue. Tapi gue malah nuduh dia macem-macem. Gue harus ketemu dia. Gue harus minta maaf. Besok gimana caranya gue harus ke rumah Lala. Maksudnya nginep gimana, Bah? Ya nginep lah, tidur di sini. Kalau itu Lala tahu. Tapi masa harus nginep di sini sih? Iya Om, saya pulang aja deh. Jangan, udah malam, bahaya. Apalagi kamu tadi habis berantem sama orang asing kan. Saya takutnya ternyata mereka masih nyari kamu di jalan. Yang ada kamu malah ketemu mereka lagi, terus dikeroyok lagi. Aduh, jangan deh. Saya nggak mau kamu kenapa-kenapa.
Iya sih, tapi Udah, jangan nolak ah. Lagian kalau udah sama Lala, kamu kan bakal sering nginep di sini. Ih, Abah, ngaco lagi kan ngomongnya. Ya udah, Abah siapin kamar dulu buat Hans. Kamu ngobatinnya yang lama aja ya, La. Anggap aja latihan ngobatin suami. Abah! ih, ini kenapa gue jadi nginep di rumah Lala? Mana gue gak bisa tidur lagi. Lala sekarang lagi ngapain ya? Pasti baju tidur Lala kayak gitu. Gak boleh. Bahaya. Kalau ketahuan gue bisa diajar cacat sama Lala. Kayaknya segelas air bisa bikin pikiran gue lebih jernih. Udah sepi banget ya. Serem juga kalau sepi kayak gini. Ambil air cepet-cepet deh. Terus pergi ke kamar. Tadi kata dadinya Lala, kalau mau minum atau apa, ambil sendiri kan? Apa sekalian ambil cemilan aja ya? Biar kenyang terus langsungan. Wah, setan! Hans, Jangan ganggu gue. Gue cuma tamu. Pergi sana. Hans, Pergi. ini gue Lala. Ngapain sih lo teriak-teriak? Ini Lala beneran kan? Iyalah, Phew. kenapa sih lo? Takut banget kayaknya. Lo ngira gue setan? Bukan gitu. Gue tadi kira ada pencuri yang masuk, coy. Masa sih? Bukan karena lo takut yang nyelek lo itu setan nih. Bukan lah. Setan itu nggak ada lah. Lama gue tinggal di US nggak pernah tuh ada setan. Hans, itu di belakang lo. Hah? Apaan mbak? Ada apa di belakang gue? Di belakang lo ada... Jangan bikin takut gitu mbak. Di belakang gue ada apa? Ada Wah. Udahlah jangan terusin lah. Kalau disebut nanti dia marah. Mending kita kabur aja deh. Gimana? Di sini udah gak aman. Ayo kabur lah, ayo. Orang gue mau bilang di belakang lo ada selang, ya. Rese banget sih lu. Ya, makanya kalau takut mah bilang takut aja. Gue sosok keren, pura-pura gak takut. Ya, lagi ngapain sih lo malam-malam di dapur? Gue gak bisa tidur, jadi pengen ambil minum. Lah, samaan kita. Gue juga gak bisa tidur. Mau ke teras belakang gak? Boleh deh. Siapa tahu abis kena angin malam, langsung ngantuk. Muka lo masih sakit, Hans? Enggak kok. Ya, cuma gantengnya aja sih yang berkurang. Gue serius, Hans. Sorry. Udah gak sakit banget kok. Paling besok lebamnya juga hilang. Hans, makasih ya lo udah nolongin gue. Kalau bukan gara-gara gue, muka lo gak bakal sampai bonyok gitu. Gak usah bilang makasih lah. Tadi sore kan gue udah bilang, kalau lo butuh bantuan atau apapun, bilang aja ke gue. Ya, ini salah satu contohnya. Kalau gue siap bantu lo dalam hal apapun. Iya, Hans. Makasih ya. Sama-sama lah. Tapi gue masih penasaran. Kenapa lo tiba-tiba muncul dah? Itu... Gue cuma kebetulan lewat aja kok. Soalnya gue mau ke minimarket. Bukannya daerah situ jauh banget dari rumah lo ya? Ngapain nyari minimarket jauh-jauh? Soalnya minimarket di dekat rumah gue udah tutup. Jujur deh, kenapa lo bisa ada di sana?
Ya udah, oke, fine. Gua ngaku deh. Jadi, pas gua lagi main game sama teman-teman di US, Caca tiba-tiba nelfon gua. Katanya lo sendirian di kafe. Ya udah, gua langsung berangkat nyamperin lo. Terus game lo gimana? Ya, gua nggak lanjutin lah. Main game sama mereka mah bisa kapan aja, nggak perlu khawatir. Yang paling penting tuh, gua harus tahu lo aman atau enggak. Apalagi tadi kan udah malam banget. Dan bener aja, begitu gue datang, ternyata lo digangguin sama cowok-cowok kan? Untung aja gue datangnya tepat waktu. Lo belum sempet diapa-apain sama mereka. Makasih ya Hans. Ternyata lo sepeduli itu sama gue. Iyalah, gue cuma... Padahal gue kira lo tuh cuma playboy yang bisa mainin cewek doang loh. Terus juga gak punya integritas. Soalnya gak bisa komit ke satu cewek. Udah gitu lo Jul. Stop lah, please, stop. Gak perlu dilanjutin. Gue tahu kok, aib gue banyak banget. I know. Iya, kalau itu gue juga tahu. Tapi gue cuma mau bilang, di balik sikap lo yang red flag, ternyata lo baik banget Hans. Sekali lagi, makasih ya. Astaga, itu kenapa tiba-tiba ada ingus gitu sih? Ganggu momen banget dah. Kenapa Hans? Nggak apa-apa kok lah, nggak apa-apa. Duh, gue harus bilang atau enggak ya? Kalau bilang, takut lama malu. Tapi kalau nggak bilang, tungus ganggu banget pemandangannya. Lo berasa dingin gak sih? Nggak mungkin kalau gue bilang ke dia. Harus gue yang action. Hans, ngapain sih bengong ngeliatin gue? Apaan sih lo Hans tiba-tiba nutup hidung gue? Tadi gue pengen kentut, perut gue sakit. Daripada lo cium, mending gue tutup hidung lo. Sorry ya. Ih, jorok banget sih. Kalau sakit perut ke toilet sana. Iya, nanti sekalian mampir ke toilet dulu deh. Ya udah sana. Puas aja kalau sampai keluar di kasur. Gue suruh bersihin dulu lo baru boleh pulang. Tenang aja lah, tenang. Phew. Untung dia gak sadar, Cir. Harus cuci tangan. Keran air mana keran air? Hah, mau kentut aja pakai nutup hidung gue segala. Padahal tinggal bilang aja gue bisa nutup hidung sendiri. Kan sakit hidungnya ditutup kenceng banget. Jadi malu. Pagi lah. Pagi. Lo bangunnya pagi juga? Gue mau ke ruang makan. Ayo sarapan dulu Hans. Wah, Lala kenapa? Nah Hans udah bangun. Iya nih Om. Om lagi mau ngapain? Mau bangunin kamu. Oh gitu ya Om. Makasih ya Om. Saya udah bangun dari tadi kok. Hehehe. Ya udah. Kamu cuci muka dulu sana. Baru sarapan. Saya sudah minta Bibi buat bikinin sarapan agak banyak buat kamu. Gak usah Om. Saya langsung pulang aja. Aduh, jangan gitu, nggak boleh. Harus sarapan dulu, temenin Nahla. Kasian dia sarapan sendirian. Loh, emangnya Om gak ikut sarapan? Nggak bisa. Om harus berangkat ke toko soalnya. Kasian juga kalau Lala sarapan sendirian. Gak ada salahnya kalau gue temenin dia. Ya udah, kalau gitu Om berangkat dulu ya. Kamu santai aja sarapan dulu. Oke Om, hati-hati di jalan.
Katanya Lala sarapan sendiri. Lah, ini kok ada anak kecil. Apa lo? Lah, ini anak kecil siapa? Adek lo? Iya, itu adik gue. Tak, lo kenapa sih? Dari tadi kayaknya gak mau ngomong sama gue. Diem gak usah nanya-nanya. Kenapa sih, La? Gue bikin salah ya semalam? Enggak, lo gak bikin salah kok. Udah, pokoknya diem, makan aja. Kata Abah, semalam lo nolongin Kak Lala. Lo nanya gue. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan lo? Dika, ngomongnya yang sopan dong. Ini tuh teman Kak Lala. Hah? Masih temen? Iyalah, masih teman. Emang mau apa lagi? Lo mau deketin Kak Lala ya? Tuh kan, gara-gara lo, Kak Lala jadi keselak. Tanggung jawab lo. Lah, kan lo yang ngagetin. Sampai Lala keselak. Iya, kamu yang bikin kakak keselak. Udah, kalau diem aja. Ini urusan cowok. Kalau lo emang cowok, gua tantang duel. Berani gak? Mumpung Abah lagi gak ada nih. Ngapain gue duel sama anak kecil? Nggak level, bro. Cih, ternyata segitu doang. Udah Kak, jangan deket-deket dia lagi. Perjuangin kakak aja dia gak mau. Kayaknya kamu salah paham, Dek. Ini tuh Udah Kak, udah, jangan ikut campur. Ini urusan cowok. Kalau takut nerima tantangan gue mah, bilang aja deh. Pulang, cuci kaki, terus tidur siang aja sana. Oke, gue nerima tantangan lo. Hans, ngapain sih lo nerima tantangan dia? Udah tahu dia bocil kematian. Nggak apa-apa lah, ini urusan cowok kok. Kapan kita mau duel? Sebentar, gue habisin sayur bayam dulu. Habis itu, baru kita duel. Oke, siapa takut? Dika, udahlah, stop, jangan rese jadi orang. Lo juga, Hans. Udahlah, jangan kayak anak kecil begini. Ini urusan cowok. Udah siap lo, Bang? Siap lah. Oke, langsung kita mulai aja. Skill lo segitu doang, Dek. Lihat noh, darah gua gak berkurang sama sekali. Ih, jangan senang dulu lo. Gue tadi cuma ngalah doang. Habis ini gue baru mau serius. Gak usah deh. Percuma lo serius. Lo gak bakal bisa menang lawan gua. Ayo mulai lagi. Jangan nangis lo kalau kalah. Ayo, siapa takut? Yoshimitsu win. Kalah lagi kayaknya, bro. Udah 13 kali nih. Udah puas kalah belum? Hans, sudah, Hans, jangan ngeledek lagi. Itu dia udah pengen nangis tuh. Gak apa-apa lah, biarin aja. Biar tahu rasanya. Berani-beraninya nantang orang yang udah main Tekken 782 jam ini. Mau ngapain lo? Bang, tolong ajarin. Ajarin gue biar sejago lo. Hah? Tumben. Biasanya gak nangis kalau kalah main game. Lu pengen sejago gua? Iya bang, baru lo doang yang bisa ngalahin gue. Jadi lo pantas jadi guru gue. Oke deh kalau gitu. Ayo kita mulai les privatnya. Gua ngajarin sampai lo bisa jago kayak gua. Ayo, langsung mulai aja. Let's go. Wih, yang itu gimana kak caranya? Tinggal hit 2 kali, terus kasih step back, terus hit lagi pakai kaki. Abis itu lompat, terus hit lagi. Iya kak, bisa kak, bisa. Jarang-jarang Dika bisa akrab sama orang baru gini. Biasanya rusuh banget dijailin terus. Adit aja sampai dijailin sama Dika.
Tapi kok sama Hans dia malah nurut gini ya? Gak tau ah. Yang jelas, kalau Dika begini lebih bagus. Adit, bangun! Dari tadi Bunda panggilin kok nggak nyaut sih? Kamu jadi ke pasar nggak sih? Kan tadi malam udah janji sama Bunda. Ya bun, 5 menit lagi ya. Jadi kamu nggak mau bangun nih? Iya bun, masih ngantuk banget ini. Kamu mau bangun, Dak? Atau Bunda siram pakai kuah sop yang Bunda lagi bikin nih? Jangan dong bun. Iya, ini Adit bangun. Cepet sana siap-siap. Iya bun. Anjir lah, mata masih loyo gini. Malah kena sinar matahari. Gak enak banget. Gara-gara semalam mikirin kejadian di kafe nih, gue jadi kagak bisa tidur. Kayaknya kemarin gue emang keterlaluan deh. Lala sampai lemes gitu mukanya. Gue jadi gak enak. Kayaknya mendingan gue ke tempat Lala dulu deh. Gue harus minta maaf supaya cepet lega perasaan gue. Semoga aja gak ketemu adanya Reza lagi dah. Malas banget baru jam 10 gini kalau harus ngadepin bocil kematian. Loh, itu kan cowok yang kemarin. Anjir lah, ngapain tuh dia di rumah Lala jam segini? Bang, pulangnya gak bisa ntar aja bang? Nggak bisa lah, kan gue belum pulang dari kemarin. Yah, gue masih mau diajarin sama lo bang. Nanti aja kapan-kapan kamu belajarnya. Sekarang biarin Kak Hans pulang dulu. Nah iya, kapan-kapan gue main dari pagi deh, biar bisa lama ngajarinnya. Boleh tuh bang, boleh. Kalau perlu, lo nginep lagi aja. Dia nginep di rumah Lala. Berani banget Lala ngajak cowok nginep di rumahnya. Positive thinking aja bro. Siapa tahu itu cowok saudaranya. Lagian pasti tidurnya gak berduaan kok. Santai aja kawan. Bener juga. Gua kan gak tahu dia itu siapa. Bisa aja dia itu sepupunya. Atau Bang Hans jadian sama Kak Lala aja, biar bebas nginep terus. Kagak bro, kagak. Gak ada saudara-saudaraan. Kalau Lala udah berani nginepin cowok, fix. Pasti mereka udah ngapa-ngapain juga tadi malam. Udah bro, lupain Lala deh. Udah, kamu jangan ngaco gitu ngomongnya, Dek. Masuk aja sana, masuk. Cie, Kak Lala malu-malu gitu mukanya. Mana merah banget lagi kayak pantat monyet. Kamu tuh ya. Udah masuk sana. Tolong, ada yang ngamuk. Bang, gue masuk dulu ya. Cepetan tembak Kak Lala. Dadah. Duh, sorry ya. Tadi gue jel banget. Iya, gak apa-apa kok. Namanya juga anak kecil. Dia mah kelakuannya doang yang kayak anak kecil. Umurnya mah udah gak kecil lagi. Orang udah SMP. Gua kira mah dia masih kelas 6 SD. Abis kelakuannya kayak bocah banget cuy. Kelakuannya sih iya. Dia tuh jailnya kayak anak kecil banget. Biasanya ya, kalau ada tamu, pasti dijailin. Tapi kok sama gua, dia gak jail. Gue juga bingung. Bisa-bisanya lo langsung nurut aja. Tapi Abah juga aneh banget pas ngadepin lo. Biasanya kalau Abah ngadepin cowok tuh galak banget. Padahal cowok itu tuh cuma teman gue doang. Tapi kalau kok nggak gitu? Masa sih? Iya. Lo tahu cowok yang kemarin di kafe kan? Dia aja diusir sampai dibawa ke pos satpam lo pas kesini. Seriusan? Iya, padahal dia cuma pengen ketemu gue doang. Tapi malah... Malah apa lah? Enggak kok, nggak apa-apa.
First of all, sorry nih lah. Gue pengen nanya. Selanjutnya, lo mau gimana sama dia? Maksudnya? Ya, lo mau gimana sama cowok itu? Ya udah jelas gue bakal lupain dia lah. Dia kan udah punya cewek. Emang lo yakin dia itu ceweknya? Gak mungkin dia belain sampai segitunya kalau itu bukan ceweknya. Ya bisa jadi sih. Tapi, saran gua, coba lo pikirin baik-baik. Karena lo belum tahu kan mereka beneran udah jadian atau belum. Sorry ya kalau malah bikin lo kepikiran. Udahlah, jangan galau lagi ya. Cantik lo berkurang kalau lagi galau gitu deh. Oke, dah ya. Gue pulang dulu. Bye. Iya, hati-hati ya Hans. Apaan sih Hans?